Bisa, Pak. Yang saya hormati Pak Ali Usman SEMM selaku coach dari kelompok 1. Yang saya hormati Ibu Haja Irmawati SOS MSI selaku penguji pada hari ini. Peserta selanjutnya sudah siap. Saya serahkan kepada Pak Ali untuk melaksanakan ujian. Oke, terima kasih Pak host kita, Pak Agustian. Yang saya hormati Ibu Irmawati sebagai penguji, yang saya hormati Bapak Imade Mustika sebagai mentor dari peserta Anak Agung Putu Erisudiana. Ya. Dan tentunya yang saya hormati juga Pak Rizal ini yang dari tadi dia senyum-senyum terus, Rizal dari Parigi, kemudian Pak host kita. Saya langsung saja bahwa waktu kita ini agak ngolor sedikit, agak mundur ke belakang. Karena itu Anak Agung kita gunakan waktu yang cuma 45 menit yang disiapkan oleh panitia. Anda hanya diberikan kesempatan 10 menit untuk menyampaikan aktualis Anda. Oleh karena itu sampaikan hal-hal yang penting ini pada bab 3 saja, kemudian bab 4 secara singkat, detail tapi singkat. Selanjutnya nanti saya akan persilakan Ibu Pak mentor dan langsung Ibu penguji kita. Silakan kalau sudah siap, silakan Pak Agung. Ya, saya mulai kegiatannya. Pak, saya mulai kegiatannya dengan persentase kegiatan aktualisasi saya di Puskesmas Balinggi, Kecamatan Balinggi. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya dan rasa terima kasih saya kepada Ibu penguji, Bapak pembimbing, Pak Ali Usman, Pak Made Mustika Deata yang sempat hadir pada ujian kali ini, panitia dari BPSDM Provinsi, dan panitia dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Setiap waktu, saya akan membacakan hasil kegiatan aktualisasinya saya yang berjalan kurang lebih selama 30 hari. Bab 3, pelaksanaan kegiatan aktualisasi di Puskesmas Balinggi, Kecamatan Balinggi. Kegiatan aktualisasi bagi calon ASN merupakan sebuah kegiatan sangat penting sebab melalui kegiatan tersebut dapat membentuk ASN yang profesional melaksanakan tugas. Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 6 kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni sampai 7 Juli 2021, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan awal pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan, lakukan konsultasi dengan mentor Kepala Puskesmas Balinggi. Nilai ASN yang saya dapat yaitu akuntabilitas, transparan, dan kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan dengan menempatkan Tuhan selalu dalam kegiatan, etika publik, jujur, terbuka, dan transparansi, komitmen mutu, efektif, efisien, dan anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan yang kedua, melakukan konsultasi dengan pengelola program dengan nilai ASN yaitu akuntabilitas, transparan, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras.
Dengan tahapan selanjutnya yaitu melakukan konsultasi dengan bidan desa. Nilai ASN yang dapat itu akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, dan transparansi, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Dokumentasi kegiatan ada saya lampirkan. Selanjutnya, kegiatan kedua, menyusun jadwal bersama pengelola program Posbindu. Yang pertama, tahapan kegiatan yaitu menyiapkan bahan yang digunakan dalam pembuatan jadwal kegiatan Posbindu dengan akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka dan transparansi, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan yang kedua yaitu menyusun jadwal kegiatan Posbindu bersama penanggung jawab program Posbindu dengan nilai ASN, akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, transparansi, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Yang selanjutnya, tahapan selanjutnya memberikan jadwal Posbindu kepada bidan desa dengan akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Selanjutnya dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan Posbindu. Yang pertama, karena saya akan melakukan penyuluhan, saya menyiapkan materi penyuluhan dengan nilai akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Yang selanjutnya menyiapkan media penyuluhan. Karena saya menggunakan leaflet untuk penyuluhan media penyuluhan tersebut. Nilai akuntabilitas, nilai ASN itu yang akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, transparansi, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan selanjutnya, menyiapkan bahan demo makanan rendah gula dengan nilai ASN yaitu akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan selanjutnya yaitu menyiapkan obat-obatan. Obat-obatan ini yang kita gunakan pada pasien yang datang saat kunjungan. Alat pelindung diri tenaga kesehatan dan alat-alat pemeriksaan seperti stik GDS atau stik gula, stik kolesterol, dan stik asam urat. Dengan nilai akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Implementasi kegiatan. Kegiatan 4, melakukan kegiatan Posbindu sesuai dengan jadwal dan rencana kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu memberikan penyuluhan penyakit DM kepada semua pasien yang datang saat kunjungan di Posbindu dengan nilai ASN, akuntabilitas, transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan demo makanan dan minuman rendah gula dengan nilai ASN, akuntabilitas, transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan selanjutnya memanggil pasien sesuai dengan antrian dengan nilai ASN, akuntabilitas, transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan selanjutnya melayani pasien sesuai dengan penyakit yang dialami dengan nilai ASN, akuntabilitas, transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, transparan, dan komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras.
Tahapan selanjutnya, memberikan obat sesuai dengan kondisi pasien dengan nilai akuntabilitas transparan, kejelasan target, dasar ketuhanan, etika publik jujur, terbuka, transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Dokumentasi kegiatan. Kegiatan 5, melakukan rapat evaluasi kegiatan Posbindu dengan pengelola program dan kader Posbindu. Yang pertama, menyiapkan tempat rapat dengan nilai akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik jujur, terbuka, transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Setelah menyiapkan tempat rapat, kemudian memanggil peserta rapat, yaitu bidan desa dan kader Posbindu dengan nilai ASN, akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan kegiatan 5, berdiskusi hasil kegiatan Posbindu dengan nilai akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik jujur, terbuka, transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan kegiatan selanjutnya, mengambil kesimpulan hasil Posbindu, nilai akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik jujur, terbuka, transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Dokumentasi kegiatan. Kegiatan yang keenam, melakukan penginputan laporan hasil kegiatan Posbindu. Tahapan yang pertama yaitu mengumpulkan semua data kunjungan Posbindu dengan nilai ASN, akuntabilitas, transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik jujur, terbuka, transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan selanjutnya, menyiapkan komputer yang terhubung dengan koneksi internet untuk penginputan pelaporan kegiatan dengan nilai ASN, akuntabilitas, transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Tahapan selanjutnya, menginput, merekap, dan melaporkan kegiatan Posbindu dengan nilai ASN yaitu akuntabilitas transparan, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik jujur, terbuka, dan transparan, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Bab 4, penutup. Dan dari kegiatan Posbindu di 9 desa di wilayah kerja Puskesmas Balinggi, saya mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan aktualisasi di wilayah kerja Puskesmas Balinggi sudah dilaksanakan 100%. Semua kegiatan Posbindu di 16 Posbindu itu sudah dilaksanakan. Isu yang diangkat itu optimalisasi kegiatan Posbindu dengan menerapkan nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Hasil yang didapatkan melalui kegiatan aktualisasi ini yaitu pelaksanaannya kegiatan Posbindu sesuai dengan jadwal kegiatan. Banyaknya kunjungan pasien, baik yang berobat, melakukan pengecekan kadar gula, kolesterol, dan asam urat. Dengan dilakukan penyuluhan, pasien paham tentang diet rendah gula, paham tentang penyakit DM, pasien lebih memahami tentang penyakit DM. Rencana untuk tindak lanjut dari kegiatan Posbindu. Kita selalu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan Posbindu di seluruh Posbindu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Balinggi. Dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga Posbindu selalu bisa maksimal dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Sekian, terima kasih Pak. Demikian pemaparan saya hasil kegiatan Posbindu. Saya kembalikan kepada Coach. Terima kasih. Langsung saja kami persilahkan ya. Mohon maaf ini karena waktu. Pak Imade Mustika Dianta untuk memberikan tanggapan ya,
terhadap aktualisasi yang telah disampaikan oleh Anak Agung Putu Eri Sudiana. Silakan Pak Kapus. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Haja Irmawati Esos MSI. Yang saya hormati Bapak Coach, Bapak Ali Usman SE MM. Yang saya hormati Bapak Panitia BPSDM yang hadir pada saat ini, dan kepada Bapak Anak Agung Putu Eri Sudiana yang juga saya hormati. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja sedikit saya sampaikan mengenai gambaran Puskesmas Balinggi. Puskesmas Balinggi terdiri dari 9 desa, 56 dusun, dan 16 posyandu. Visi dari Puskesmas Balinggi adalah menjadikan puskesmas bermutu, terjangkau menuju masyarakat sehat dan mandiri. Nah, kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan, kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh peserta, ini sangat erat kaitannya dengan visi kami, terutama yaitu menjadikan puskesmas terjangkau. Artinya ini adalah salah satu upaya kami yang kami lakukan di puskesmas untuk menjangkau seluruh wilayah kerja terkait dengan pelayanan kami, khususnya lansia. Kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan Latsar ini, sehingga apa yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi kendala-kendala kami di tempat kerja kami itu boleh dianalisis pada saat ini, diangkat, dan kami sudah berkoordinasi dengan peserta yang bersangkutan terkait dengan tindakan apa yang harus kami lakukan untuk mengoptimalisasi kegiatan Posbindu ini. Dan kami melihat pada saat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh peserta Latsar ini sudah dilaksanakan dengan baik. Kami selaku mentor, koordinasi yang kami lihat sudah sangat baik dengan peserta. Kemudian juga peserta sudah berkoordinasi dengan penanggung jawab program, bidan desa, kader, bahkan dari pihak desa yang terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi secara keseluruhan semuanya sudah terlaksana dengan baik, sehingga pada saat ini kami melihat input bahwa untuk kehadiran dari lansia untuk kegiatan Posbindu itu semakin meningkat. Dan harapan kami untuk selanjutnya, karena ketika kita melihat permasalahan yang ada dari tahun 2018 sampai 2020 itu ada peningkatan kasus DM, mudah-mudahan di tahun berikutnya dengan kegiatan ini trennya akan menurun. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Kapus ya telah memberikan pernyataan atas apa yang sudah disampaikan atau dilaksanakan oleh Anak Agung selama 1 bulan kemarin. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Ibu Penguji kita, Ibu Irmawati, untuk memberikan penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan dan disampaikan tadi oleh Anak Agung Putu Eri Sudiana. Silakan Bu Haja. Ya, terima kasih Pak Ali sebagai coach. Terima kasih juga kepada Pak Imade dalam sebagai mentor pada siang hari ini dan memberikan penguatan terhadap Anak Agung, ya, Pak Anak Agung dalam memaparkan apa yang sudah dilakukan pada 1 bulan lebih di Puskesmas dalam mengaktualisasikan kegiatannya. Oke, saya langsung saja ke Pak Anak Agung ya. Pak Anak Agung, di sini Pak Anak Agung tadi sudah memaparkan seperti apa yang Pak Anak Agung sudah melakukan aktualisasi pada 1 bulan lebih di Puskesmas, apalagi ke desa, ke posyandu ya, atau ke desa-desa ini? Ke dusun, Bu. Ya? Ke desa, di bawahnya desa itu dusun, ke dusun langsung. Ya, ke dusun-dusun ini ya, karena sudah ada saya lihat buktinya juga
beberapa dusun ini, ada berapa dusun tadi ya? Ada dusun nama-nama burung ya dusunnya itu. Itu nama-nama burung itu. Nama pos bindunya, Bu. Oh, nama-nama ya, itu nama induknya, nama induk posyandu itu ya. Ada Ya, Bu. Merak, ada apa? Itu. Di sini Ya. kan bukti yang disampaikan oleh Pak Anak Agung, Posyandu Jeleknik, Desa Cangkur, kayak Lambun. Ya. Berarti ini ada berapa ini Posyandu? Ada tadi disampaikan oleh mentor, ya, Pak mentornya ada berapa tadi? Ada 16, Bu. Ada 16. Ya, 16 ini ada semua di sini ya, Pak Agung? Ya, ada, Bu. Oh, ada ya. Berarti ada 16 pos induk Pak Agung lakukannya dalam aktualisasi ini. Oh ya, ini gambar-gambarnya. Terus ini tadi kan sudah disampaikan oleh mentornya ada berapa pos induk. Apa yang mungkin ada yang Pak Agung dapatkan selama melakukan aktualisasi ini di 11 ini ya? Berapa? 16 atau 11? 16 pos bindu, Bu. Ya, 16 pos induk ini. Coba diceritakan apakah ada masalah dalam apalagi menghadapi lansia seperti ini? Ada, Bu. Banyak dihadapi kendala. Ya, coba Pak yang diceritakan. Yang pertama keterkaitan kepemilikan BPJS, Bu. Ada kemarin di pos bindu di Desa Balinggi, kadar gulanya 645, Bu. Itu sudah kategori tinggi sekali, Bu. Dan mau tidak mau seharusnya dengan kadar gula tersebut kami tidak bisa melakukan pelayanan pemberian obat ataupun apapun kegiatan di pos bindu. Seharusnya dilakukan, itu pun bukan di puskesmas, harus rumah sakit. Karena penurunan kadar gula yang cukup tinggi itu butuh obat-obatan yang cukup bagus, bukan melalui cuma pil, itu harus melalui suntikan insulin, Bu. Nah, dan kepemilikan dia tidak memiliki BPJS. Jadi terjadilah oper sana oper sini. Maksudnya keluarganya juga tidak terlalu care atau bagaimana. Jadi disitulah hambatannya. Kendala yang kedua yaitu terkait dengan kunjungan. Ada beberapa pos bindu yang kunjungannya sedikit, Bu. Mohon maaf, saya tidak lampirkan jumlah kunjungannya kami, tapi saya punya buktinya, Bu, di sini. Nanti di laporan fisik nanti saya lampirkan, Bu. Semua kunjungan seperti di Desa Suli Indah, itu di Dusun Kerobokan Sari itu kunjungannya sedikit sekali, Bu. Nah, nanti kami sudah berkoordinasi, tapi namanya kita warga di kampung, Bu, dengan kegiatan masyarakat itu petani, pas musim panen, jadi para lansia itu sibuk urus panen, Bu, musim panen. Jadi tidak datang ke pos bindu. Jadi itu kendala yang kedua yang saya hadapi. Kendala yang ketiga itu faktor cuaca, Bu. Pas di pos bindu di Desa Braban, tepatnya di Payangan Sari, itu waktu kunjungan kan kita mulai dari jam 8, tapi karena musim hujan jadi kunjungannya bisa molor, Bu. Itu kendala-kendala yang saya hadapi, Bu. Oh ya, oke. Pak Agung sudah mendapatkan kendala itu. Terus bagaimana mengatasinya kendala itu sampai Pak Anak Agung bisa melakukan aktualisasi itu ketika mendapatkan masalah itu dengan berbagai macam masalah yang ada di desa, di pos induk itu. Terus nilai apa ketika itu muncul apa, perasaan seperti apa yang ada Pak Anak Agung rasakan dengan apa yang ada keterkaitannya dengan nilai itu, nilai yang disingkat dengan aneka itu. Kan ini nilai dasar ASN ini kan kita tidak bisa melihat. Nilai dasar ASN itu, aneka itu kita hanya bisa rasakan.
kecuali kegiatan-kegiatan itu kita bisa buktikan ini kegiatan yang saya lakukan. Tapi nilai dasar itu kan kita yang rasakan ketika kita melakukan aktualisasi itu. Jadi coba ketika melakukan itu ada hambatan itu, terus bagaimana sikap Pak Anagung harus kekeh, harus saya bisa lakukan aktualisasi ini, harus saya bisa melakukan ini dengan nilai-nilai ini. Nilai-nilai apa yang muncul ketika itu? Begini, untuk nilai dasar akuntabilitas itu bertanggung jawab. Jadi saya merasa bertanggung jawab terhadap kesehatan semua lansia, tidak ada khususnya, baik yang mengalami penyakit DM, penyakit yang lain-lainnya. Jadi saya merasa tanggung jawabnya saya tidak berhenti pada saat Posbindu. Saya akan lebih berkoordinasi dengan desa berkaitan dengan kepemilikan BPJS. Karena dulu masih BPJS ada namanya bantuan dari desa pengajuan data diklaim ke dinas sosial. Tapi entah beberapa tahun belakang ini kepemilikan BPJS tersebut sudah dicabut. Daerah sudah tidak membayar. Jadi untuk kedepannya akan kami koordinasikan lagi dengan data tersebut pada lansia yang tidak memiliki BPJS. Yang selanjutnya tanggung jawab terhadap kesehatan itu memang cukup bagi saya karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam kegiatan Posbindu ini, Bu. Ya, oke. Saya langsung saja ke ini dulu ya, aktualisasi yang sudah dilakukan. Saya lihat di sini bukti-buktinya sudah ada juga. Hanya nanti dirapikan ya, Pak Ana Agung, dirapikan per kegiatan, kegiatan, tahapan kegiatan ini. Terus kegiatan 2, ini, kegiatan 3, ini, diberi penyekat ya, kertas penyekat supaya jelas. Oh ini bukti kegiatan 1, ini bukti kegiatan 2, ini bukti kegiatan 3 sampai seterusnya. Terus setelah dinarasikan di bab 3 ini kan ada dinarasikan sudah, terus ada tabelnya, tabel kegiatan. Itu tabel kegiatan itu jangan hanya minggu ke-1 Juni. Kan ini di dalam narasi ini kan ada tanggalnya. Jadi dibuatkan tabelnya itu sesuai tanggal yang ada di narasi itu. Seperti ini kan tabel itu seperti nomor, itu kan nomor, tahapan kegiatan, waktu, nilai dasar ASN-nya, buktinya. Jadi sudah kelihatan di situ. Dari narasi dibuatkan tabel, sudah kelihatan itu tahapan kegiatannya apa, waktunya tanggal berapa, terus nilai dasar ASN-nya apa, buktinya apa. Ya, di bab 3 itu. Iya, itu ya. Karena ini kan narasi sudah ada kegiatannya. Nanti orang yang baca bingung. Nanti kan ini laporannya Pak Made bukan hanya Pak Made sendiri. Mungkin nanti ada teman-temannya mau pingin baca seperti apa nanti kalau ikut laser. Siapa tahu ada lagi yang lulus di tempatnya Pak Made kan. Seperti apa contohnya melihat apa ini pengetahuan mereka seperti apa nanti ikut pelaksanaan itu seperti apa nanti laporan aktualisasi itu. Ini kan waktu pelaksanaannya minggu ke-1 Juni. Juninya tanggal-tanggal berapa? Padahal di sini ada semua tahapan kegiatannya. Seperti itu ya Pak Made ya. Nah, terus gambarnya juga diberi keterangan seperti apa. Ini ada gambar itu diberi keterangan apa. Saya lihat di sini masih ada bulan 31 Mei, padahal di kegiatan 1 sudah bulan Juni. Di kegiatan 2 itu menyusun jadwal bersama pengelola program Posbindu, Merak, Kasuari, ini berapa Posbindu ini, ada tanggal 31 Mei. Coba. Ya Bu, begini. Kegiatan Posbindu itu kita mulai dari tanggal 3 awal bulan. Nah, sementara kita ujian rancangan aktualisasi itu tanggal 8, Bu. Jadi saya start duluan, Bu. Kalau saya tidak start duluan, pasti bakalan ketinggalan. Saya tidak bisa konsul, saya tidak bisa membuat jadwal, saya tidak bisa koordinasi dengan pengelola program jalan duluan, Bu, ketimbang saya. Makanya saya start duluan.
sebelum rancangan kemarin Iya, Bu. atau Sebelum rancangan, Bu. Karena sebelum rancangan, karena masa sih sebelum rancangan sudah melakukan aktualisasi belum kita seminarkan? nah, itu yang saya menjadi kendala, Bu, karena begini, kalau saya menunggu kegiatan ujian rancangan, itu saya mulainya dari tanggal 9 bulan Juni. Jadi yang pertama itu kan kita konsultasi dengan pengelola program untuk pembuatan jadwal. Terus kegiatan yang mau dilakukan, makanya saya start duluan jadinya, Bu. Kalau tidak saya start duluan, saya akan ketinggalan banyak. Jadi banyak kegiatan yang saya tidak bisa lakukan. Berarti ini harusnya dia di kegiatan 1 kalau mau start duluan, bukan nanti di kegiatan 2-nya. Masa sudah dilakukan Juni ini baru ada lagi Mei selesai. Kan aturan kegiatan itu kan Mei, Juni, Juli. Bukan lagi dari Juni kembali lagi ke Mei. Oh ya, Bu, ya. Kan seperti itu logikanya kan? Ya, Bu. Ya, gimana? Ya, nanti diinikan lagi sama ini ya, Pak Posnya. Ya, Bu. Oke, itu saja nanti. Itu ya, nanti tabel-tabelnya itu diperbaiki juga. Sudah ada tanggalnya di sini, nanti inikan lagi. Terus, ya, setiap kegiatan ya dibuatkan latihan seperti itu tadi saya sudah inikan. Setiap bukti harus asli ya. Ini sudah ada buktinya tapi asli, dan penetapan buktinya itu, lampiran buktinya itu mana kegiatan 1 itu dulu yang dilampirkan, karena di belakang ini lampirannya apa ini tidak ini ya, hasil rapat kegiatan Pospindo tanggal 26 itu. Terus notulennya mana ini? Notulen rapatnya mana? Kalau ada rapat kan pasti ada notulen. Ada lembar paling belakang, Bu. Ya? Lembar paling belakang. Lembar paling belakang. Saya ada buat, Ini Bu. hasil rapat. Mungkin Oh ya. Mungkin tidak terupload. Ini saya sudah lampirkan, Bu. Oh ya, hasil rapat. Oke. Undangan rapatnya ada juga ya? Ya. Ya, makanya di ini ya, di perkegiatan ya, supaya jelas. Oh ini nanti lampirannya perkegiatan. Ya, sama juga dengan ini, data-data di Pospindo ini. Ya, saya lihat juga tadi ini apa tindak lanjutnya ini, masa tindak lanjutnya ini harusnya Pak Anak Agung, seperti apa nanti tindak lanjutnya ini nanti ke depannya. Di sini saya lihat hanya menyuarakan semua ini, yang padahal yang mengaktualisasikan dan mengabiskan kan Pak Anak Agung. Nanti kan diinikan secara konkret oleh Pak Anak Agung. Setelah ini apa nanti Pak Anak Agung buat aktualisasi ini, itu namanya tindak lanjut. Coba diceritakan kenapa sampai mungkin ada alasannya Pak Anak Agung sampai melakukan tindak lanjutnya seperti itu. Tindak lanjutnya kan konkret yang bisa kita lakukan setelah ini apa nanti supaya Pak mentornya bisa bisa lagi kemarin kan ada tindak lanjutnya nih Pak Agung, mana sudah kan bisa Pak mentornya kayak itunya menagih sudah habis kegiatan aktualisasi, terus tindak lanjutnya mana? Tapi ini tindak lanjutnya Pak Agung ini seperti tidak mengarah apa yang Pak Agung buat nanti. Ya, Bu. Nanti di ini ya. Ya, Bu. Oke. Itu ya. Saya langsung saja mungkin itu saja. Tadi nilai dasarnya saya sudah inikan bagaimana penerapan nilai dasar ASN-nya itu selama mengaktualisasikan dan menghabituasikan di Posyandu. Ini satu lagi Pak Agung di kegiatan berapa ini? Bagaimana menghadapi mereka dalam di desa-desa itu, coba Pak Agung ceritakan apa semua yang muncul ketika itu melakukan di 16 desa, enggak usah 16 desa yang diceritakan, mungkin 1-2 saja desa yang Pak Agung ceritakan ketika melakukan edukasi atau melakukan
kegiatan Posyandu itu nilai apa yang muncul dalam kegiatan itu? Maksudnya Bu? Ini kan aktualisasi ini kan tidak bisa dilihat. Ya. Nilai ini tidak bisa dilihat dan hanya kita rasakan. Kalau kegiatan kan ada. Saya lihat di sini Pak Ana Agung ini di tanggal 22 Juni tahun 2021 penginputan data pelaporan kegiatan Posbindu. Terus saya melihat ini melihat di desa mana ini ya. Ini tanggal 18 Juni 2021 Posbindu Jelitik Desa Catur Karya Cendrabuan ini. Ini kan Pak Ana Agung melakukan kegiatan ini. Dalam melakukan kegiatan ini, mengumpulkan masyarakat seperti ini, apa nilai yang muncul ketika itu di benaknya Pak Ana Agung? Kan nilai dasar di sini tidak bisa kita lihat, tapi kegiatannya Pak Ana Agung, saya lihat di sini, mengumpulkan masyarakat di sini. Nilai yang muncul itu apa ketika melakukan kegiatan ini? Nilai begini Bu, dari komitmen mutu, kejelasan target. Kebetulan di Catur Karya ini masih kurang kunjungan. Ini termasuk salah satu Posyandu yang kurang kunjungan selain di Desa Sulindah, Kerobokan Sari, Bu. Jadi target yang kami dapatkan dari jumlah lansia dengan kunjungan itu tidak maksimal, Bu. Tidak maksimal. Terus bagaimana tindakannya Pak Ana Agung untuk melakukan kegiatan? Maksudnya ada rasa seperti apa? Yang kita targetkan sekian, ternyata yang datang sekian. Nilai apa yang muncul di situ? Nilai dasar ASN-nya Bu? Berarti saya merasa tanggung jawabnya saya belum maksimal Bu jadinya. Dengan tidak maksimal kegiatan Posbindu ini Bu. Iya, maksudnya dengan tidak maksimal, tapi kan harus Pak Ana Agung ini harus bertekad bahwa ini harus dilakukan aktualisasi ini. Jadi harus optimis dong dalam melakukan aktualisasi. Jangan menyerah berarti tidak mencapai target, tidak bisa. Ana Agung melakukan ini harus tercapai karena sampai tercapai ini sampai bisa diseminarkan. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke, jadi itu saja Pak Ana Agung ya. Nanti diinginkan lagi sama itunya seperti apa nanti. Ini kan banyak bukan lagi tidak mencapai target, tapi mungkin ya karena ada ketakutan dari masyarakat sendiri dengan pandemi ini sampai mereka tidak semua datang. Oke, mungkin itu saja Pak Ana Agung ya. Mungkin seperti apa yang saya bilang tadi, tetap harus optimis, jangan bilang tidak bisa seperti itu. Harus nilai itu yang kita harus kerja keras, harus kejelasan targetnya harus betul-betul ini, harus sebisa mungkin apa yang kita lakukan dalam melakukan aktualisasi ini sehingga bisa dipaparkan seperti ini ya. Kalau tidak ada tanggung jawabnya Pak Ana Agung, tidak mungkin hari ini Pak Ana Agung mau seminar seperti ini ya. Ya, oke. Ya, Pak Ana Agung ini bukan akhir ya, ini adalah awal bagaimana Pak Ana Agung melakukan aktualisasi dan mengeksekusikan di Posyandu, apalagi Pak Ana Agung ini melayani masyarakat, melayani lansia yang seperti apa, macam-macam modelnya. Jadi nilai dasar ini harus diterapkan betul ya Pak Ana Agung, dijiwai, dirasakan seperti apa yang mereka rasakan juga, seperti kita melayani mereka, kita harus betul-betul tulus, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Made yang sudah melakukan hadir dalam seminar ini untuk memberikan penguatan dan kepada Pak Ana Agung. Ya, saya kembalikan ke Pak Ali. Terima kasih Bu. Ya. Hari ini iya. Terima kasih Bu Irma. Untuk Ana Agung ini
saya juga jadi bingung ya, ini mohon maaf ini. Ini aktualisasi dilaksanakan setelah ujian rancangan. Anda malah sebelum ujian. Jadi bukan kegiatan yang kita lihat di sini, Pak Ana Agung. Dari awal saya sudah sampaikan sebagai bukan kegiatan. Yang kita lihat bagaimana Anda menerapkan, mengaktualisasikan, habituasikan nilai-nilai dari kegiatan. Nah kalau memang cuma 1 minggu, cuma 2 minggu, cuma 3 minggu atau pas 30 hari, tidak usah kamu tambah-tambah. Karena kita bukan melihat tercapai atau tidak ini kegiatan, lebih kepada Anda mengaktualisasikan nilai-nilai. 1 minggu pun ada kegiatan Anda laksanakan, kemudian kami akan melihat apakah Anda di dalam melaksanakan kegiatan menerapkan nilai-nilai dasar. Cuma itu sebetulnya. Jadi Anda jangan tambah-tambah. Kalau 11 desa, tidak perlu 11 desa. Umpamanya biar cuma 5 desa. Yang penting Anda lakukan dan terapkan nilai-nilai. Itu, aduh, ini yang saya begitu juga. Nah sekarang di kesimpulan saran-saran terakhir kemarin malam saya sudah kasih tahu lagi, kemarin dulu malam barangkali terakhir ya, ini caranya menyusun begini, to the point, begini RTL-nya seperti ini, ternyata tidak seperti itu. Aduh ya Allah, kemarin malam itu bukan bimbingan yang di atau kapan itu kamar mata kapan itu, bukan bimbingan ini, tapi bimbingan yang maksud saya kan saya sudah kasih tahu, coba siapa lagi yang belum, atau apa permasalahannya. Nah, saya sudah sampaikan seperti itu. Ini kelihatannya, jadi masih banyak ini yang ditolong ini perbaiki ya. Saya juga sebagai ini punya tanggung jawab meril sebetulnya. Tanggung jawab meril, tapi biar kita bertanggung jawab. Katakanlah kita bicara kesehatan, biar bapak-bapak di bidang kesehatan punya tanggung jawab meril terhadap kesehatan masyarakat. Tapi kalau masyarakat tidak menjaga kesehatannya, tetap tidak bisa juga. Nah, seperti sekarang pakai masker, sudah setengah mati disosialisasikan pakai masker. Tapi kalau masyarakat tidak bisa juga. Nah begitu juga kita pembimbing. Biar kita sudah bimbing, kalau Anda tidak peduli, memang jadinya seperti ini tulisan. Nah itu saya mohon ini ya, mohon. Jadi kita punya tanggung jawab meril, tapi tentu yang dibimbing juga. Begitu juga sama seperti Anda kan punya tanggung jawab meril terhadap kesehatan masyarakat. Tapi kalau masyarakat juga tidak benar, tidak peduli, memang tidak bisa juga kesehatan masyarakat bisa berkualitas, kan begitu. Nah ini nanti ini yang saya sampaikan, saya sedikit sebagai pembimbingnya, sebagai pembimbing terkesan macam tidak berhasil bimbingan, padahal saya sudah informasikan terus seperti itu. Nah, itu. Jadi sekali lagi ini tolong seperti yang disampaikan tadi, masih banyak yang perlu disampaikan. Kita akan ketemu lagi di dalam Zoom perbaikan ya. Perbaikan, tapi bukan berarti Zoom perbaikan itu hanya sekedar ini, sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan kemudian tolong setelah itu cuma ini lagi macam kemarin Anda tidak kirim apa-apa, ini Anda kirim lagi cuma filenya. Kita kan kalau enak kan dilihat ya berapa, oh ini yang salah, ini terpaksa buka lagi HP, cuma lewat HP. Bagaimana bimbingan bisa Anda lewat? Seharusnya Anda coba kontak dengan siapa panitia di sini, coba tolong printkan kita punya, kasih kepada pembimbing, kasih kepada penguji. Nah namanya yang begini pasti ada pengorbanan dong. Jangan kita cuma dikirimi file saja, akhirnya kita susah sekali baca. Apalagi kita seorang tua seperti ini, waduh saya nggak mati baca. Nah seperti itu ya. Ini sekali lagi saya sampaikan bukan tapi bagian dari bimbingan ya. Jadi kita akan ketemu, walaupun sekali lagi pertemuan itu bukan ini inisiatif saya. Saya tetap akan bertemu untuk membimbing kembali supaya laporannya Anda itu bagus. Iya kan? Ini karena ini inisiatif dan keinginan daripada penguji dan juga semua kita dari BPSDM agar Anda bisa lulus dengan baik. So bukan cuma mau dinilai, ya sudah nilai apa yang sesuai yang Anda laporkan tadi, sesuai dengan apa yang Anda tulis. Tapi kan kita tidak ingin seperti itu. Perbaiki dulu. Padahal ini sudah ujian ini. Di mana ujian yang seperti ini? Umpamanya tidak bisa langsung. Ada coba kamu belajar dulu. Padahal sudah ujian namanya ini ujian Pak.
Ini ujian, tidak main-main, ini ujian, bukan seremonial. Jangan anggap seremonial. Ketika Anda waktu ujian S1, macam apa persiapkan diri. Bahkan waktu wisuda semua keluarga diboyong ke sini. Nah, ini ujian untuk menjadi ASN. Dan ini nilainya Ibu Wati tidak ada yang bisa menganulir. Tidak ada yang bisa komplain nilainya Ibu Wati karena dia ditugaskan oleh negara. Sama dengan nilai daripada dosen, guru-guru tidak ada yang bisa mengkomplain. Nah, tapi ini Ibu Wati masih coba tolong dibicarakan dulu. Coba, artinya dia kasih peluang ke pembimbing untuk membicarakan. Ini bukan kasih peluang, kasih pekerjaan. Padahal tidak masuk di dalam jadwal lagi ini. Tiap apa demi Anda. Saya berusaha seperti itu. Ya Ibu Pak Agung ya. Ini kasihan, aduh, saya jadi kasihan ini macam Pak Made sudah hadir, kemudian selama ini Anda tidak pernah menghubungi juga selama ini, mana bimbingan Pak, bagaimana begini, bagaimana Anda tidak pernah sampaikan dulu, Pak, bagaimana saya punya kegiatan ya, kalau cuma 1 bulan tidak boleh. Tentu saya bilang kalau cuma 1 bulan jangan 11 desa, cukup 2-3 desa saja. Yang penting Anda punya kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Jangan semua desa. Ini bukan proyek Pak. Ini kegiatan untuk melihat apakah Anda menerapkan nilai-nilai. Cuma tidak mungkin Anda menerapkan nilai-nilai kalau tidak ada kegiatan. Jadi buatlah kegiatan hanya sekedar melihat apakah Anda membuat atau menerapkan nilai-nilai itu. Cuma itu saja. Bukan tercapainya. Itu urusan proyek nanti. Mungkin Anda bicara setelah Anda jadi ASN, ada ditugaskan oleh Pak Made, coba buat ini. Itu sudah Anda punya tugas. Tapi ini hanya menilai apakah Anda menerapkan nilai-nilai pada saat melaksanakan tugas. Cuma itu saja. Jadi biar cuma 2-3 desa tidak ada masalah. Cuma itu Anda tidak konsultasikan. Ini tolong ya, ini sengaja saya sampaikan kembali. Pak Ali, kalau tidak salah waktu rancangan lalu kan saya tanya apa mampu. Kan kemarin kayaknya hanya berapa desa kemarin itu waktu rancangan. Ini saya kembali buka yang Anak Agung punya sebetulnya. Ini pos binaan terpadu kegiatan monitoring dan verifikasi posyandu, jadwal per hari, bulan, per minggu, nilai-nilai dasar ASN perlu promotif ini. Nah, ini ada juga di sini ini pada catatan saya. Nah, itu. Jadi itu yang betul-betul itu. Jadi memang tidak bisa kita laksanakan keterangan ini. Ini ada Pak Agung catatan saya pada saat Anda ini catatan pada rancangan. Nah, sekarang lagi catatan pada. Jadi saya ada catatan begitu karena saya ingin membina. Saya kira Pak Agung begitu ya. Ya saya minta supaya nanti kita ada pertemuan lagi. Biarlah saya yang korban waktu, korban tenaga tiap apa. Sudah tidak dalam bimbingan saya sebetulnya habis. Sampai di sini sebetulnya kontrak saya dengan kontrak bimbingan dengan ini. Nilainya silakan mau dinilai baik atau tidak. Tapi saya komitmen dengan Ibu ini bukan seperti itu. Kita ingin Anda berhasil. Anda berhasil jadi ASN. Iya, itu kita punya harapan ya Pak Agung ya. Kita minta seperti itu. Makanya bimbingan tetap kita jalankan walaupun sudah habis ujian. Nah, coba. Jadi begitu Pak Agung ya. Kita akan Zoom kembali ya. Saya minta Anda hadir lagi. Anda hadir pada saat Zoom. Oke, begitu ya. Pak Agung, ya kita perbaiki lagi Tapi kalau boleh, tolong komunikasi saya yang memang sudah di print. Kalau tidak di print ini, padahal kita membimbing, bagaimana membimbing di HP saja, bagaimana kasih baik. Tapi kalau yang di print pasti saya garis-garis. Oh ini baik, kasih baik begini, kasih baik begini. Nah itu, begitu Pak Agung ya. Oke? Ya Pak. Ya oke. Kalau begitu siap untuk bimbingan. Saya juga ini mohon maaf ya, bukan lagi tugas saya membimbing, tapi saya ingin Anda supaya bisa berhasil. Oke, saya kira begitu. Terima kasih Pak Made Mustika. Mohon maaf ini, saya dalam konteks sebagai pembimbing ini, sebagai pembimbing. Jadi saya tetap masih seperti itu karena niatnya saya yang ingin, jadi agak sedikit berapi-api atau agak keras-keras sedikit karena niatnya saya yang baik Pak. Ya mungkin saya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih Bu Wati, terima kasih Pak Made, dan terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Pak host kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ali selaku penguji kelompok 1, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Haja Irmawati selaku penguji pada hari ini, dan
Bapak Imade Mustika Diarta selaku mentor dari Pak Ana Agung. Pak Ana Agung beserta mentornya bisa meninggalkan room ujian Pak. Lift room sebelah kanan bawah. Siapa? Lift breakout room Pak. Dia mentornya sudah ada. Bapak. Kenapa Pak? Mentornya sudah ada. Sudah Pak. Bapak. Oh, berarti satu laptop. Iya Pak. Oh Itu. iya, Ibu Fadlia nanti saya jadikan co-host dan saya pindahkan ke ruang ujian. Iya Pak. Oh iya, sama. Oke. Ibu Fadlia nanti pada saat ujian nanti aktifkan rekamannya ya. Iya. Jadi sebelum ujian dimulai diaktifkan rekamannya dulu. Baru ujiannya dimulai. Iya iya. Silakan di join Ibu.